Baik sahabat matematika dimanapun berada, semoga selalu tambah sukses, tambah sehat, tambah bahagia, dan selalu tetap semangat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang materi permutasi, yaitu khususnya permutasi unsur berbeda. Materi ini merupakan materi matematika wajib di kelas 12. Baik, langsung saja kita simak. Permutasi itu sebenarnya terdiri dari tiga. Yang pertama yaitu permutasi unsur berbeda, yang kedua yaitu permutasi dengan beberapa unsur yang sama, dan yang ketiga adalah permutasi siklis. Nah, apa itu permutasi? Mari kita simak. Nah, pada video kali ini kita khususkan pada poin pertama, yaitu permutasi dengan unsur yang berbeda. Permutasi itu digunakan untuk menentukan banyaknya cara menyusun R unsur dari N unsur tersedia. Jadi poinnya adalah banyaknya cara menyusun R unsur dari N unsur tersedia dengan memperhatikan urutannya. Nah, simbolnya itu disimbolkan dengan P, N, R. Kadang-kadang disimbolkan juga P, N-nya di atas, R-nya di bawah. Itu artinya permutasi R unsur dari N unsur. Artinya kita memilih R unsur dari N unsur yang tersedia untuk kita susun kembali. Nah, rumusnya yaitu PNR sama dengan N faktorial dibagi dengan N min R faktorial. Nah, faktorial sudah kita bahas kemarin pada pertemuan sebelumnya. Baik, langsung saja kita ke contoh untuk lebih mudah memahaminya. Contoh pertama yaitu tentukan banyaknya susunan huruf yang dapat dibentuk dari huruf ABC. Artinya dari ABC ini kita akan susun kembali. Ada berapa susunan yang mungkin bisa kita bentuk. Jadi permasalahan ini bisa kita kerjakan dengan permutasi. Nah, sebelum kita kerjakan dengan permutasi, kita buat dulu secara manualnya. Jadi susunan apa saja yang kita bisa bentuk dari huruf ABC. Yang pertama mungkin A, B, C. A-nya dulu, habis itu B, setelah itu C. Ini yang pertama. Susunan kedua yang bisa kita bentuk adalah A, setelah A, C, habis itu B. Susunan berikutnya yang bisa kita bentuk adalah B-nya di awal. B, habis itu A, habis itu C. Yang keempat, B, setelah B, C, setelah C, A. Yang kelima, C-nya dulu, C, A, B. Dan yang keenam adalah C, B, A. Jadi kalau kita kerjakan secara manual, dari huruf A, B, C ini kita dapat menyusunnya menjadi ini, menjadi 6 susunan berbeda ini. Nah, permasalahan ini seperti yang saya bilang bisa kita kerjakan dengan permutasi. Jadi terdapat 6 susunan huruf berbeda yang dapat dibentuk. Nah, kalau kita menggunakan rumus, perhatikan. Jadi kita tahu banyaknya unsur semuanya ada 3, yaitu A, B, dan C. Dan yang kita susun R-nya ada 3 juga. Jadi ketiganya A, B, C-nya ketiganya kita susun. Sehingga rumusnya akan menjadi P33, yaitu sama dengan 3 faktorial per 3 min 3 faktorial. Atau 3 faktorial per 0 faktorial. Dimana kita tahu bahwa 3 faktorial itu adalah perkalian dari 3 sampai dengan 1. Dan 0 faktorial hasilnya 1. Sehingga kita dapatkan 6 susunan yang berbeda yang dapat dibentuk. Nah, sahabat matematika, permutasi itu sebenarnya merupakan aturan perkalian tanpa pengulangan. Nah, ini yang kita bahas di awal di kaidah pencacahan. Jadi permutasi itu merupakan aturan perkalian tanpa pengulangan. Karena atur perkalian itu ada angkanya yang boleh diulang, ada yang tidak boleh diulang. Jadi permutasinya adalah tanpa pengulangan. Baik, kalau kita kerjakan dengan aturan perkalian, contoh yang tadi, tentukan banyaknya susunan huruf yang dapat dibentuk dari huruf A, B, C. Nah, ini kalau kita kerjakan dengan aturan perkalian berarti kita butuh 3 kotak. Nah, di kotak pertama semua huruf boleh. Itu A, B, C. Jadi ada 3 huruf yang boleh menempati kotak pertama.
Kemudian karena sudah digunakan 1 di kotak pertama, maka masih sisa 2 huruf. Misalkan A kita gunakan di sini, maka A tidak boleh di sini, tidak boleh di sini. Maka yang masih adalah B dan C. Nah, semisal kita gunakan B di sini, maka yang masih boleh menempatkan terakhir adalah C. Sehingga pada aturan perkalian penempatan slotnya adalah 3, 2, 1. Kalau kita kalikan hasilnya 6 juga. Nah, itu informasi tentang permutasi. Kita lanjut ke contoh kedua. Kita ambil sebagian dari yang tersedia. Nah, sama seperti tadi soalnya, diberikan huruf A, B, C. Tentukan banyaknya susunan 2 huruf yang dapat dibentuk dari huruf-huruf tersebut. Jadi kita diberikan 3, tapi yang disusun adalah yang terdiri dari 2 huruf. Jadi kita tahu secara manual kita kerjakan. Misalnya kita ambil huruf A dan B. Setelah kita ambil AB, kita susun. Maka susunan AB yang mungkin adalah AB atau BA. Yang kemudian yang mungkin kita ambil 2 huruf adalah AC. Kalau kita susun AC-nya, kita akan dapatkan AC dan CA. Dan terakhir yang bisa kita ambil 2 huruf adalah B dan C. Kalau kita susun BC-nya, dia akan mendapatkan BC, C dan B. Jadi kita dapatkan hasilnya 6 susunan yang berbeda. Nah, secara rumus itu kita tahu bahwa banyaknya semua unsur ada 3, sedangkan yang akan disusun adalah terdiri dari 2 unsur, sehingga R-nya 2. Nah, rumusnya akan menjadi P32, yaitu 3 faktorial per 3 min 2 faktorial. Hasilnya 3 faktorial per 1 faktorial, yaitu 3 kali 2 kali 1 per 1, hasilnya 6. Jadi kita dapatkan 6 susunan berbeda juga. Nah, contoh berikutnya, contoh yang ketiga. Untuk ketiga ada 2 contoh. Yang pertama, seorang satpam bank ingin mencetak nomor antrian nasabah yang terdiri dari 3 angka. Terdiri dari 3 angka. DR-nya sudah pasti 3. Jika nomor antrian tersebut tidak memuat angka yang sama, yang dibentuk dari angka 1, 2, 3, dan 4, tentukan banyak nomor antrian yang dapat dibentuk. Nah, itu yang nomor 1. Nah, kalau kita lihat soalnya, soal ini sebenarnya bisa kita kerjakan dengan aturan perkalian. Tetapi karena kita materinya permutasi, ini kita kerjakan dengan permutasi. Karena ada keterangan bahwa tidak memuat angka yang sama atau tanpa pengulangan. Jadi kita bisa gunakan permutasi. Perhatikan, kita tahu bahwa N-nya sama dengan 4 dan R-nya adalah 3. Sehingga dengan rumus kita dapatkan P43, yaitu 4 faktorial per 4 min 3 faktorial. Sehingga hasilnya kalau kita jabarkan adalah 24. Itu yang nomor 1. Kemudian soal yang nomor 2, perhatikan, setiap tahun SMA Negeri 1 Gianyar selalu mengadakan pentas seni. Sebelum acara, para siswa mengadakan pemilihan ketua, sekretaris, dan bendahara. Setelah melakukan seleksi, ada 5 orang siswa yang mendaftarkan diri. Tentukan banyaknya cara untuk memilih ketua, sekretaris, dan bendahara untuk acara tersebut. Nah, berdasarkan dari keterangan soal, kita tahu bahwa N-nya ada 5. N-nya ada 5. Kemudian yang kita pilih ada 3, yaitu untuk posisi ketua, sekretaris, dan bendahara. Sehingga permutasinya akan menjadi P53, yaitu 5 faktorial per 5 min 3 faktorial. Hasilnya adalah 5 faktorial per 2 faktorial. Jadi 5 faktorial kita uraikan sampai 2 faktorial karena di bawahnya ada 2 faktorial. Kemudian kita sederhanakan sehingga kita dapatkan 5 kali 4 kali 3, yaitu hasilnya 60, sehingga ada 60 cara kita memilih untuk soal nomor 2. Baik, demikian sahabat matematika untuk pertemuan kita hari ini. Semoga dapat dipahami dan
Saya ucapkan selamat belajar.